Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah menginjak ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan sekarang tentang perbedaan ahli ra'yu dan ahli hadis. Untuk yang pertama ini yaitu latar belakang kemunculannya. Ahli ra'yu merupakan sebutan yang digunakan bagi kelompok yang dalam menetapkan fikih lebih banyak menggunakan sumber ra'yu atau ijtihad ketimbang hadis. Kelompok ini muncul lebih banyak di wilayah Irak, khususnya di Basrah dan Kufah. Menurut Muhammad Ali As-Sayis, bahwa munculnya aliran sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu keterikatan yang sangat kuat terhadap guru pertama mereka, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang dalam metode ijtihadnya banyak dipengaruhi oleh metode Umar bin Khattab yang sering menggunakan ra'yu. Minimnya mereka menerima hadis Nabi. Hal ini dikarenakan mereka hanya memadakan hadis yang disampaikan oleh para sahabat yang datang ke Irak seperti Ibnu Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, Abu Musa al-Asy'ari dan sebagainya. Di samping itu mereka juga minim menggunakan hadis sehingga mendorong mereka untuk menggunakan ra'yu. Juga dipengaruhi oleh ketatnya proses seleksi mereka terhadap hadis dengan cara memberikan kriteria-kriteria yang sangat sulit. Seleksi yang sungguh ketat yang mereka terapkan berpengaruh terhadap minimnya hadis yang dapat diterima sebagai dasar hujah. Pada dasarnya, seleksi ketat yang mereka lakukan ini termotivasi oleh munculnya pemalsu-pemalsu hadis yang kala itu jumlahnya yang tidak sedikit. Munculnya berbagai masalah baru yang membutuhkan legitimasi hukum. Masalah-masalah ini muncul dikarenakan pesatnya perkembangan budaya yang terjadi di Irak kala itu, terutama yang berasal dari Persia, Yunani, Babilonia, Romawi. Dan ketika budaya-budaya yang berkembang ini bersentuhan dengan ajaran Islam, maka harus dicari solusi hukumnya. Minimnya hadis yang mereka peroleh menggiring mereka untuk menggunakan ra'yu. Nah, ini keistimewaan ar-ra'yu. Keistimewaan ahli ra'yu. Para ulama yang menyebutkan bahwa ahli ra'yu memiliki beberapa keistimewaan tertentu. Di antaranya apa? Banyaknya hukum-hukum furu'iyah yang mereka tetapkan, termasuk yang bercorak takdiri, yaitu hukum-hukum yang bersifat kemungkinan sebab masalahnya belum muncul ketika itu. Hal ini sangat dimungkinkan karena banyaknya peristiwa-peristiwa baru yang mereka temukan, terutama yang berasal dari budaya-budaya lokal yang lebih dahulu maju ketimbang Islam. Munculnya masalah-masalah baru ini memberikan dampak terhadap produktivitas kegiatan ilmiah mereka di bidang fikih, termasuk dalam melahirkan ketentuan hukum terhadap masalah yang belum terjadi. Dalam pelegislasian hukum, mereka tidak hanya memakai makna tekstual saja, akan tapi mereka juga memperhatikan apa yang menjadi sebab ataupun ilat, hikmah dan relevansi syariat dengan peristiwa konkret. Hal ini dilakukan karena syariat dipandang sangat cocok dengan akal atau makna dan diturunkan untuk memberikan maslahat kepada manusia. Seefektifnya mereka dalam menerima suatu hadis dengan memberikan kriteria yang ketat dalam penulisan suatu hadis, sehingga hanya sedikit yang mampu selamat dari kriteria yang ketat dalam penulisan suatu hadis, sehingga hanya sedikit yang mampu selamat dari kriteria tersebut. Hal ini dilakukan agar sunnah Nabi dapat terpelihara dengan baik. Sebab pada saat itu banyak sekali muncul hadis dhaif dan maudhu. Nah, tokoh-tokoh ahli ra'yu. Nah, beberapa tokoh yang termasuk dalam kelompok ahli ra'yu adalah sebagai yaitu diantaranya yang pertama Alqamah bin Qais An-Nakhl, kemudian Masruq bin Hazda al-Hamazani, selanjutnya Al-Qadi Syuraih bin Haris bin Qais, kemudian Sa'id bin Zubair, Asy-Sya'bi Abu Amr Asy-Syarhil al-Hamazani. Nah, metode pelegislasian hukum Islam. Berdasarkan uraian terdahulu, jelaslah bahwa ahli ra'yu yang dalam pelegislasian hukum lebih banyak menggunakan ra'yu ketimbang hadis. Bila timbul suatu masalah yang memerlukan jawaban hukum, maka mereka terlebih dahulu mencari dalilnya di dalam Al-Quran. Bila ketentuan hukumnya tidak mereka temukan, mereka mencarinya di dalam hadis, yang dalam hal ini mereka memberikan kriteria yang ketat sehingga sedikit hadis-hadis yang lolos seleksi. Meskipun tentu saja tidak berarti bahwa mereka tidak menggunakan hadis sama sekali. Apabila tidak ada hadis yang menerangkan masalah tersebut,
maka mereka menggunakan penalaran, dan penggunaan ro'yu inilah yang banyak mereka terapkan dalam penetapan hukum. Termasuk dari metode penalaran yang mereka gunakan adalah istihsan, yaitu suatu metode penetapan hukum Islam yang lebih menonjolkan aspek kias dengan arahan utamanya ditujukan kepada makna yang terkandung pada kias khafi. Akan tetapi, pola istihsan yang mereka gunakan belum seutuh yang dikembangkan oleh Imam Hanafi beserta murid-muridnya. Nah, salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah putusan hukum yang ditetapkan oleh Qadhi Syuraih agar orang yang diberi amanah untuk menjaga barang titipan memberi ganti rugi bila barang tersebut rusak di tangannya. Padahal menurut hadis Nabi bahwa orang yang menjaga amanah tidak dikenakan wajib ganti rugi bila barang titipan rusak di tangannya. Putusan hukum seperti itu yang diterapkan oleh Syuraih bukan dikarenakan tidak meyakini keabsahan hadis tersebut, akan tetapi beliau memandang perlu menetapkan hukuman agar tidak terjadi penyepelean terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Dari kasus ini jelas bahwa putusan yang diambil Syuraih lebih mengedepankan aspek ro'yu ketimbang hadis. Terkandung dalam nas tersebut. Tidak menggunakan ro'yu kecuali pada saat terpaksa. Nah, di antara tokoh-tokohnya adalah tokoh ahli hadis ya. Di antara tokoh-tokoh terkemuka di ahli hadis adalah para fuqaha yang 7, yaitu yang pertama Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham, kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, selanjutnya yaitu Urwah bin Zubair bin Awam, kemudian Sa'id bin Al-Musayyab, nah, kemudian juga Sulaiman bin Yasar, ada juga Kharij bin Zaid bin Sabit, kemudian Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Nah, metode dalam legislasi hukum, ahli hadis sesuai dengan namanya sangat mengutamakan penggunaan hadis ketimbang ro'yu. Setiap permasalahan yang muncul mereka mencari jawabannya dalam Al-Quran. Bila tidak diketemukan, lalu mereka mencarinya dalam hadis, meskipun berupa hadis ahad. Dan bila juga tidak diketemukan, maka mereka tidak mengeluarkan fatwa, akan tapi mereka tunda dan mencarinya dalam ucapan jamaah sahabat dan tabi'in, terutama pendapat para khalifah, khulafaur rasyidin dan para fuqaha lainnya. Apabila terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, maka dilihat siapa yang paling warok dan paling banyak ilmunya. Bila masih ada juga perbedaan pendapat, maka mereka memilih pendapat yang lebih mendekati pemahaman mereka. Dengan demikian, terlihatlah bahwa ro'yu digunakan dalam keadaan terpaksa bila pada sumber-sumber hukum utama tidak diketemukan keterangannya. Nah, sebagai kesimpulan, ahli hadis dan ahli ro'yu adalah dua kecenderungan dalam metode pelegislasian hukum Islam. Hal ini dikarenakan faktor sumber hadis, homogenitas dan heterogenitas penduduk yang mendiami tempat tersebut. Ahli hadis yang berkembang di Hijaz mempunyai banyak sumber hadis karena sahabat yang mendengar Nabi lebih banyak tinggal di wilayah ini. Di samping itu, penduduknya juga termasuk homogen yang tentu tidak akan melahirkan terlalu banyak persoalan. Sedangkan ahli ro'yu yang berkembang di Irak lebih sedikit mendapatkan hadis, baik karena sumbernya atau kehati-hatian mereka dalam menseleksi hadis karena banyak hadis maudhu. Irak juga dikenal dengan masyarakat yang heterogen dan berlatar berbagai peradaban. Percampuran peradaban inilah yang melahirkan berbagai masalah yang membutuhkan pemecahan hukum. Meski dikatakan sebagai ahli ro'yu, mereka juga masih menggunakan hadis. Perbedaannya dengan ahli hadis adalah dalam mendahulukan ro'yu ketimbang hadis ahad, yang oleh ahli hadis ahad didahulukan ketimbang ro'yu. Nah, sebagai urutannya ya, sumber hukum yang dipakai oleh ahli hadis yaitu Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma atau konsep ijma pada abad 10 ini. Adanya pada abad 11, yang keempatnya itu hadis ahad. Nah, sementara untuk sumber hukum ahli ro'yu adalah yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua hadis, yang ketiganya yaitu ijma, dan yang keempatnya yaitu ro'yu. Ro'yu ini berisi kias, istihsan, dan sebagainya. Demikianlah pemaparan untuk sebab perbedaan di antara ahli hadis dan ro'yu. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.